wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Nurin dalam pelajaran prakarya. Jangan bosan ya untuk mengikuti pelajaran daring, tetap semangat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Cuci tangan, menggunakan masker, dan makan dan minum yang sehat, dan juga istirahat yang cukup. Meskipun kita tidak bertemu secara langsung, tetapi semoga tidak menghalangi semangat kalian. Sebelumnya mungkin kalian sudah diajar atau sudah diberi materi dengan Pak Zaki, tetapi untuk kali ini dan seterusnya kalian nanti akan belajar prakarya di kelas 9 ini dengan saya. Langsung saja kita akan memulai pelajaran kita pada pertemuan hari ini. Yang akan kita bahas yaitu tentang jenis dan karakteristik bahan keras. Bahan keras. Apa itu bahan keras? Waktu kelas 8 masih ingat nggak? Ada kemarin di kelas 8 yaitu mengenai bahan limbah keras. Masih ingat? Ya, bahan keras itu bahan yang susah untuk dibentuknya, berbeda dengan bahan lunak. Kita bahas sekarang. Bahan keras ada dua macam. Yang pertama, ada bahan keras alam. Tentunya dia menggunakan bahan-bahan keras yang terbuat dari alam. Ini contoh dari kerajinan yang terbuat dari bahan keras alam. Bisa dilihat ya, di situ ada tempurung kelapa dan kayu. Selanjutnya ada keras buatan. Keras buatan ada apa saja? Contohnya di sini bisa dilihat nggak, itu gambar apa? Ayo. Nah, itu terbuat dari bahan keras buatan berupa kaca. Sekarang kita membahas macam-macam bahan keras alam. Bahan keras alam ada apa saja? Ayo kita lihat. Di sini ada kayu, bambu, rotan. Masing-masing ini berbeda ya, tidak sama. Kayu juga ada macam-macamnya. Bambu dan rotan itu juga berbeda. Meskipun bentuknya hampir sama, tetapi dia sifatnya berbeda. Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama, di sini ada kayu. Kayu juga memiliki ciri khas yang berbeda. Ada keunikan-keunikan sendiri dari satu dengan yang lainnya. Yang pertama, di sini ada kayu mahoni dan kayu pohon jati. Ya, bisa dilihat ya. Yang sebelah kiri itu merupakan kayu mahoni dan yang sebelah kanan itu merupakan kayu dari jati atau pohon jati. Keduanya dia hampir sama, tetapi untuk membedakannya bisa dilihat dari warnanya. Kalau untuk yang kayu dari pohon jati warnanya cenderung ke apa? Lebih gelap ya. Kalau untuk yang kayu mahoni dia lebih ke kemerah-merahan. Itu diingat-ingat untuk ciri-cirinya. Selanjutnya ada kayu dari pohon pinus. Tahu pohon pinus ya? Biasanya dia berada di pegunungan. Selanjutnya di sini, pernah lihat nggak ini kayu jenis apa? Ya, ini dia kayu dari pohon kelapa, berbeda dengan kayu-kayu yang lain. Coba dilihat. Nah, perbedaannya apa dengan kayu-kayu yang lain? Kalau kayu yang lain, dia memiliki lingkaran-lingkaran itu untuk menandakan suatu umur yang dimiliki kayu tersebut atau pohon tersebut, berbeda dengan pohon kelapa. Kalau kayu dari pohon kelapa ini dia memiliki serat-serat ya, berbeda. Coba dilihat perbedaannya.
Nah, serat-serat hitam yang menempel pada kayu ini, dia yang membedakan dari kayu-kayu jenis lainnya. Selanjutnya ada bambu. Dilihat ya, kalau bambu dia memiliki ciri-ciri ruas-ruas di setiap bambunya. Bambu juga memiliki rongga di dalamnya. Setiap batang bambu memiliki rongga dari ukuran 1 cm hingga 20 cm dengan bentuk seperti ini dapat dibuat sebagai wadah dalam kerajinan. Pernah lihat kan ya, biasanya ada tempat minum yang terbuat dari pohon bambu. Setiap batang bambu memiliki ruas batang. Nah, putih-putihnya itu merupakan ruas dari batang. Ruas inilah yang unik, terkadang dalam pembuatan kerajinan sangat ditonjolkan. Selanjutnya ada rotan. Nah, ini yang tidak tahu rotan seperti ini ya. Ini biasanya rotan itu tumbuh liar di dalam hutan. Ciri-ciri dari rotan yang pertama, memiliki batang yang sangat kokoh. Serat-seratnya dapat lebih kuat dari bambu. Rotan yang dimanfaatkan sebagai kerajinan ada yang berongga dan ada yang tidak berongga. Batang yang memiliki rongga mempunyai ukuran setengah senti hingga 1 cm. Sedangkan yang tidak berongga merupakan bagian dalam dari rongga rotan. Setiap batang rotan memiliki ruas batang namun lebih samar dibandingkan bambu. Jadi rotan juga ada ruas-ruasnya, tetapi dia lebih samar, tidak begitu kelihatan daripada bambu. Dapat dipotong berbentuk sayatan atau berbentuk utuh. Rotan ini bisa dibentuk, tetapi dia tidak harus dipotong. Jadi dibentuk lingkaran dia juga bisa. Karena tekstur dari rotan ini dia cukup lunak, jadi bisa ditekuk-tekuk seperti itu. Nah, ini contoh dari rotan yang setengah jadi. Jadi setelah dipotong dari pohonnya, rotan dijemur sampai berwarna kecoklatan dan ini masih setengah jadi ya, jadi belum berbentuk untuk kerajinan. Selanjutnya ada macam-macam bahan keras buatan. Ada kaca dan ada logam. Kita bahas untuk yang kaca. Nah, ini contoh dari kaca yang sudah jadi. Kaca memiliki ciri-ciri wujud transparan dan bening. Kemudian setiap lembar kaca memiliki ketebalan yang bervariasi. Ada yang 1 cm atau ada yang lebih dari itu, bahkan 5 cm pun ada ya ketebalan kaca. Permukaannya licin dan kilap. Jika dilukis harus menggunakan cat khusus yang dapat menempel pada permukaan kaca. Jadi tidak sembarangan cat yang digunakan untuk melukis di atas kaca. Kaca dapat dilebur dan dibentuk dalam kondisi panas. Jadi, kaca selain dijadikan untuk lukisan kaca, dia juga bisa dibentuk lagi. Dengan cara apa? Dengan cara dipanaskan. Bisa dibentuk apa saja biasanya. Ada gelas, ada piring, terus bentuk-bentuk patung. Pernah lihat? Ya, itu prosesnya dia dipanaskan terlebih dahulu, jadi nanti tekstur kacanya dia menjadi lunak dan mudah untuk dibentuk. Selanjutnya ada logam. Ini contoh dari logam. Logam ada apa saja sih? Ada logam besi, emas juga termasuk logam, dia logam mulia. Nah, untuk ciri-ciri dari logam merupakan benda yang memiliki banyak warna.
ada yang berwarna perak, emas, ada yang kemerahan atau kecoklatan, dan juga berwarna perak keabu-abuan. Jadi logam pun ada macam-macam warnanya. Selanjutnya terdiri dari berbagai macam ketebalan, ada yang tebal dan berat, ada pula yang tipis lagi ringan. Logam mudah terkorosi oleh udara, maka kadang dilapisi dengan lapisan krom. Jadi krom itu untuk melindungi logam dari udara sehingga dia tidak mudah berkarat. Atau lapisan emas murni. Jadi logam biasanya juga bisa dilapisi dengan emas. Ada pula yang melapisinya dengan cat. Oleh sebab itu, perawatan pada produk kerajinan logam cukup membutuhkan perhatian agar tidak mudah pudar. Itu untuk logam ya. Jadi logam itu dia mudah berkarat kalau terkena udara atau terkena air. Pernah lihat kan ya, logamnya sudah berkarat. Nah itu dia karena tidak dilapisi suatu apapun. Demikian untuk penjelasan saya hari ini. Semoga kalian dapat memahami dengan baik dan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.